pikir pulang pingsan, kau mabok tiada bosan. Ingin kau beli salah, kau pikir pulang pingsan, kau mabok tiada bosan. Kau pergi harusnya. Ku di mana kau beli dah. Oke guys, halo, kembali lagi. Mohon maaf tadi ya, kita pembukaan dulu seperti itu, seperti judulnya. Dan welcome to Blackbird. Ya, hari ini gue bakal bawain tentang cikal bakal pembunuhan. Enggak, cikal bakal banyaknya pembunuhan di dunia. Enggak, di mana-mana. Oke, ini dia. Yes, seperti yang kita tahu, hari ini kita akan bahas alkoholik. Alkoholik bakal ada 3 poin. Yang pertama, short term atau jangka pendeknya, dan long term, jangka panjangnya. Seperti yang kita tahu sekarang ini, budaya minum alkohol sudah lagi bukan rahasia umum. Mau apapun agamanya, mau siapapun orangnya. Tapi gue bakal kasih tahu tentang apa bahaya khamer ini. Jangka pendeknya, let's go. Yes, jangka pendek dari minum alkohol, ya, adalah ini khamer ya. Adalah yang pertama, gue kutip dari Healthline. The first things is feeling of relaxation or drowsiness. Atau lo rasa relax, short termnya. Nah, short termnya relax, short term relax, karena dia ngelepas hormon dopamin guys, hormon tenang. So, number 2, a sense of euphoria and giddiness. Artinya lo bakal ngerasa euforia. Nah, tapi sesuai di sini nggak dijelasin masalah euforia menciptakan, dimana dia memakan otak lo ketika lo nggak sadar, ya kan? Jadi ketika lo ngerasa euforia, lo nggak sadar, otak lo dimakan, sel otak lo perlahan 0,0 ya kayak gitu, berapa sel gue nggak tahu, tapi yang jelas otak lo dimakan guys. Gue bakal taruh linknya di bawah, lo boleh baca. Number 3 is change in mood. Ini short term ya, mengubah mood. Change in mood itu mengubah mood kita gitu lah. Jadi kalau misalnya lagi sedih, ya seperti yang kita tahu, kalau kita galau kita mabok, kalau kita bingung kita mabok. Ya sekarang ini kalau kita lagi apapun, lagi stres kerjaan, stres apapun, mabok. Karena bikin relax dan mengubah mood. Short term. Oke, number 4 is lowered inhibition. Inhibition adalah mengurangi hambatan. Ya, sesuai karena lo relax dan mengubah mood lo, pasti apapun hambatannya seakan-akan relax, seakan-akan, padahal besoknya tetap ada masalah. Ya, point 5, impulsive behavior. Ya, impulsive behavior ya, ini 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 5. Impulsive behavior, artinya impulsive behavior itu lo punya impulsive behavior tuh gampang marah. Dan kayak lu terlalu gimana, greget gitu loh. Itulah impulsif. Jadi mengubah ya karena mood dan adanya euforia yang tadi. So, nomor 6, slowed or slurred speech, atau bikin kita bicaranya jadi lebih tenang ya karena tadi mengubah mood dan euforia dan lain-lain. Dan relax. 7, nausea and vomiting ya. Kita nggak ini mah pasti nggak nggak pertanyaan ya. Mual dan muntah kalau kebanyakan. Diare, ini masih short term guys. Diare. Oke, head pain atau sakit kepala ya, jelas lah. Nah ini yang fatal. Change in hearing, vision and perception. Sesuai dengan judul yang kita bahas hari ini adalah, inilah awal cikal bakal banyaknya pembunuhan. Karena sesuai dengan riset,
Di sini tadi gue bacain di nomor 4 ya kalau nggak salah. Impulsive behavior itu adalah mengubah mood kita dengan impulsif, jadi kayak gampang marah dan lain-lain. Dan di poin ini juga mengubah pendengaran, penglihatan, dan persepsi. Jadi pandangan kita diubah guys, gitu loh. So tadi gue lihat risetnya 80% pembunuh itu adalah dihasilkan dari alkoholik. Wow, hebat. Loss of coordination atau kehilangan koordinasi. Aduh, ini yang paling parah juga. Kenapa guys? Gue kan suka yoga ya. Kalau nggak ada koordinasi udah hilang dah, semuanya hilang. Kalau udah nggak ada koordinasi. Itu nomor 8. Nomor 9, trouble focusing or making decision. Nah ini juga sulit fokus sama sulit membuat keputusan. Ya, ini ujung-ujungnya adalah mengubah mentality juga guys dari sini. Ya sulit memberi keputusan, yang ujungnya apa lo? Ya pasti ya. That's why banyak pembunuhan dan lain-lain. Masuk ini poinnya. Ya karena kan ini udah bukan budaya yang rahasia lagi. Apapun dimanapun, kalau stres ya minum. Oke, the last one on short term, loss of consciousness or gaps in memory. Kehilangan kesadaran dan kehilangan memori. Jadi kalau lo minum, lo udah gak sadar dan lo hilang memori. Ini jangka pendek, guys. Oke, kita ke jangka panjang. Ya, di jangka panjang bakal gue jelasin, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Ya, untuk pengetahuan seperti ini lagi. Tolonglah aku. Tolong. Enggak. Oke, long term. The first in long term is persistent change in mood including anxiety. Oke. Nah, ini long term ya. Jadi mengubah mood tadi, mood tetap diubah walaupun long term. Yang pertama juga mungkin mengubah moodnya lebih soft ya. Nah, semakin lama semakin parah mengubah moodnya jadi anxiety. Atau apa tuh anxiety? Panik, kepanikan. Atau apa ya, kayak paranoid gitu, anxiety, panik lah istilahnya. Number 2 is insomnia and other sleep concern. Jadi punya masalah dalam tidur. Nomor 3, a weakened immune system, meaning you might get sick more often. Artinya adalah imun sistem lu melemah. Ini long term ya. Imun sistem lu melemah dan membuat lu lebih gampang sakit guys. Hati-hati, lagi COVID, ada bapak korn. Oh hell no. Omnicorn. Abang korn. Ya, omnicorn. Hati-hati. Jadi tolong dikurang-kurangin karena nanti imun sistemnya melemah. So, tadi nomor 4, sekarang kita ke nomor 5. Nah, oke. Number 5 is change in libido and sexual function. Nah, guys, di poin ini juga tadi gue juga baca di research NBC bahwasannya ini juga change in libido and sexual. Change itu mengubah. Jadi bisa jadi ini adalah pakar dari ya itu. Jadi kita karena change libido and sexual, kita bisa jadi ya apapun kita makan gitu loh, ya kan, itu jadi ya itu impulsive behavior. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, change in appetite and weight, mengubah selera makan dan berat badan. Iyalah, karena dia kan mengubah sistem tubuh. Oke, guys. Oke, ini nomor sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget guys, soalnya 6. Oke. Problems with memory and concentration. Jadi lebih parah lagi di long term. Memory sama concentration lu lebih parah. Banyak yang hilang memori lu dan lu ngomong bakal lebih lemot, konsentrasinya susah gitu kayak. Hati-hati guys, makanya jangan banyak-banyak. Oke. Tadi nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Difficult focusing on task. Jadi lebih sulit untuk fokus terhadap tugas. Ya karena mengubah yang tadi, mood, concentration, memory dan lain-lain, lu bakal lebih susah untuk sulit menjalani tugas. Karena udah rusak.
So, yang terakhir adalah increase atau 8 ya. 8 ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Increase attention and a conflict in a romantic and family relationship. Artinya adalah memberikan tekanan dan konflik terhadap percintaan dan hubungan dengan keluarga. Gitu guys. Seperti yang kita tahu tadi, 80% pembunuhan dikarenakan alkoholik. So hati-hati guys. Hati-hati guys. Ini memberikan tension ya, konflik di percintaan. Jadi hati-hati yang suka galau, jangan galau dan jangan minum, merusak semuanya dan merusak hubungan bersama keluarga. Oke. Itu long term. Kita ke next. Apa yang disebut dengan hammer? Oke, inilah pandangan Rasulullah tentang hammer atau pandangan Tuhan. Yang pertama dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada hammer yang dibuat dari buah anggur, ada pula yang dibuat dari madu, kismis serta kurma, dan aku melarang kalian meminum semua yang memabukkan. Jadi nggak boleh guys, yang memabukkan itu buat orang Islam, ya. Jangan salah kaprah, yang lain mah boleh-boleh aja, cuman ya hati-hati tuh, jangan terlalu banyak. Tadi udah dibacakan bahayanya, gitu guys. Dan hadis yang kedua dari riwayat lain Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah melaknat hammer, produsennya, distributornya, peminumnya, penuangnya, pembawanya, pengirimnya, penjualnya, pembelinya, dan pemakan hasilnya. Semuanya betul. Oke, itu pandangan Rasulullah tentang hammer. Ada juga salah satu yang gue nggak baca dari ini, gue ada di kepala gue nih. Akan datang suatu kaumku yang menghalalkan hammer, juga musik seperti di video ini, musik dan juga perzinahan. Dan mereka akan aku ubah seperti babi dan monyet. Yang kita tahu kemarin pemerintah juga katanya mau menghalalkan hammer, ya kan? Bahaya lah guys. Yang maksud dari babi monyet itu kan, babi itu perutnya buncit, rakus. Monyet itu juga monyet itu juga rakus, dua-duanya rakus sih. Oke guys, kita ke rangkuman. Oke, di rangkuman yang pertama, cari alternatif. Banyak yang beralasan ingin menghangatkan tubuh, ingin menenangkan jiwa, ingin menenangkan raga di dalam ketegangan. Ya, masih banyak hal yang bisa menghangatkan tubuh seperti jahe, seperti air hangat jeruk nipis, madu, menyehatkan lagi. Habis itu seperti meditasi yang akan kita bahas di next video nanti, cara meditasi dan yoga yang baik. Habis itu juga masih banyak lagi guys. Cari sumber-sumber yang nggak membahayakan. Gue sebenarnya bukan karena ini membawa Islam, tapi sesuai tadi tuh dari Healthline dan WHO langsung, World Health Organization, yang ngebawa, bukan gue yang nebak atau gue mengharamkan tanpa sebab. Untung gue bukan peminum. Bukan apa-apa guys, gue emang gak bisa mabok. Gue juga pernah nih ya guys, sedikit cerita. Gue pernah minum, gue gak tahu kenapa, tapi emang gue baca bismillah ya pas mau minum. Pas gue minum udah berapa gelas nih, temen gue pada tepar semua, gue kagak. Dari situ gue ngomong kayaknya emang minum ini gak cocok buat gue. Dan gue gak ngerasa tenang juga, gue malah ngejip pret, jadi curhat kan. Iya. Oke, cari alternatif lain. Masih banyak seperti meditasi, minum-minuman yang sehat yang lainnya. Sedikit, banyak itu sama aja. Nggak boleh dan haram kalau buat umat muslim ya. Kalau buat yang lain ya dikit-dikit aja, hati-hati. Tadi kan udah dibacain, bahaya. So next. Oke, kedua. Apa ya? Ntar ya. Bang. Yang kedua, jangan dibuat stres lah. Ya enggak? Jangan dibuat stres. Apa yang harus dipikirin sih guys? Putus sih cari cewek baru, putus sih cari cowok baru. Simpelnya kayak gitu. Nggak harus di stresin. Nah, masalah kerjaan,
Mau dapat deadline, mau dapat apapun, mau di PHK masih banyak kantor lain. Mau dapat deadline, mau dipecat, mau di apa lu, ya masih bisa, masih banyak alternatif. Banyak jalan menuju Roma, guys. So nggak usah stres. Ya seperti yang tadi, cari alternatif lain dan gak usah dipikirin juga, pusing apa yang dipikirin. Tadi itu kalau lu lewat jalan pintas untuk tenang, memang meditasi susah, minum susah, minum gampang, meditasi susah, dan lu minum minuman yang sehat juga belum tentu lu nenangin diri. Nah bagi yang muslim ya sholat lah guys, gak usah distresin, jangan stres di kedua ini, jangan stres. Apa sih yang harus distresin, apa sih, ya enggak? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang harus kita nikmat mana ya kah yang kita mau dustakan, guys? Nggak ada. Kan lu punya bini, lu mau di PHK, besok cari kerja. Bini lu mau cabut, besok cari bini. Kan simple. Kemarin ada teman gua, ini gua cerita sedikit, enggak gua, si Fulan bin Fulan aja ya. Dia stres karena percintaan sampai dia stres berat. Gua stres karena mana gitu. Nah gue ngomong sama dia, semua ada hikmahnya. Lu mau nggak gue tukar gitu loh. Nih kenapa jangan stres. Lu mau nggak gue tukar, lu jadi gue punya duit, lu punya cewek gue. Walaupun nggak bisa, lu nggak punya duit juga nggak usah apa-apa. Gue nggak punya cewek juga nggak usah apa-apa, kayak gitu istilahnya. Ya bersyukur aja apa yang ada, jalanin guys. Intinya kalau nggak ada ya cari yang baru. Ada ya udah bersyukur. Poin terakhir. Oke, yang terakhir, cari hobi baru yang meningkatkan kualitas diri lu. Entah lu masuk ke komunitas lari ke, komunitas mancing ke, komunitas apa ke, pokoknya yang meningkatkan kualitas diri lu sehingga otak lu sibuk, nggak fokus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Dan hati-hati dengan circle, karena circle sangat membawa lu kemana guys. Rasulullah juga pernah bersabda, maaf gue bawa Rasulullah terus, karena memang iya di hidup ini selalu bobo dia, emang ya, namanya dia pemimpin kita buat muslim ya. Sesungguhnya agama seseorang itu terlihat dari agama temannya. Jadi siapa yang lu berteman, dia membawa lu kemana. Nah kalau lu udah nggak punya teman yang bisa membawa lu ke tempat yang baik, ya lu cari tempat yang baik gitu, cari tempat yang enak lah istilahnya. Kan kalau misalnya ada organisasi lari kan lu bisa ikut lari, nggak mungkin kan orang di organisasi lari di Senayan ngajakinnya kita minumnya, nggak mungkin kan. Lu nongkrong ke Senayan ngajakin lari pasti. Nah setelah dari lari dia mau kemana ya itu urusan dia guys. So ya cari circle baru yang sehat. Itu aja guys. So guys, menurut gue itu aja dulu. Nanti next session kita bakal bahas tentang meditasi dan beberapa konspirasi kembali. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jangan lupa komen. Kalau ada yang salah-salah atau pengen komen aja. Nggak mau komen juga nggak usah komen. Oke guys, jangan lupa subscribe, and I love you all. Jangan lupa subscribe. Peace and bye-bye.